Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agus Purwanto di channel Gus Jepang. Oke lur, pada kesempatan hari ini saya akan membahas sedikit tentang kurban. Berhubung ini sebentar lagi akan Idul Adha, maka saya akan mencoba membahas tentang syarat-syarat hewan yang bisa dijadikan kurban. Oke ya lur. Oke, jangan lupa teman-teman untuk wilayah Pacitan dan sekitarnya, jika teman-teman butuh sapi buat kurban atau kambing buat kurban, bisa DM di Instagram saya. Oke, teman-teman, atau bisa lewat Facebook saya. Linknya sudah saya taruh di link deskripsi. Oke, lur. Ini saya mau membacakan sebuah artikel. Ini judulnya Syarat hewan kurban yang wajib diketahui oleh umat muslim. Nah, teman-teman, semoga teman-teman semua yang menonton video ini dilancarkan rezekinya supaya bisa berkurban di tahun ini. Kalau misal tidak bisa berkurban tahun ini, semoga tahun depan atau tahun depannya lagi bisa berkurban. Seperti itu ya, lur. Nah, jangan lupa kalau mau berkurban bisa hubungin saya. Baik, kita kembali ke pembahasan syarat hewan kurban yang wajib diketahui oleh umat muslim. Oke, pertama jenis hewan kurbannya. Nah, jenis hewan kurban yang bisa untuk kurban itu adalah pertama, unta. Kedua, sapi. Ketiga, kambing. Dan keempat domba. Nah, kalau di Arab Saudi itu kan kurbannya pakai unta ya. Kalau sapi atau kambing mungkin agak susah di sana. Tapi kalau di Indonesia nggak perlu unta. Kita kurbannya pakai sapi atau kambing atau domba yang banyak sekali dijual di pasar-pasar. Seperti itu. Kemudian ada yang nanya, misal gini, ada yang nanya, kalau ayam atau kelinci bisa nggak buat kurban? Kayaknya itu nggak bisa buat kurban karena nggak ada tuntunannya kayak gitu. Nah, yang bisa buat kurban itu tadi unta, sapi, kambing, atau domba. Kedua adalah usia hewan kurban, teman-teman. Nah, kalau kita bahas yang sapi sama kambing aja ya, kalau untanya kita nggak usah bahas ya usianya ya. Kalau sapi itu minimal berusia 2 tahun dan telah masuk tahun ketiga, berarti 2 tahun lebih lah. Kalau orang daerah saya, itu biasanya kalau tandanya hewan yang sudah bisa untuk dijadikan syarat untuk berkorban yaitu sudah poel atau giginya ini sudah berganti kayak gitu. Istilah Jawanya sudah poel. Begitupun kambing sama domba sama aja. Kalau melihat apakah sudah layak dijadikan kurban atau belum, dilihat dari giginya. Soalnya ini lur, sapi dan kambing di sini nggak ada aktenya, jadi kita mau mengetahui usianya berapa agak susah. Seperti itu ya. Oke, fix ya. Tadi usianya kalau sapi 2 tahun dan telah masuk tahun ketiga. Kalau domba 1 tahun atau minimal berusia 6 bulan. Itu kalau domba atau kambing ya. Itu syarat yang kedua. Kemudian kita masuk syarat yang ketiga. Di sini adalah syaratnya sehat tanpa cacat. Jadi nggak boleh nih, misal kita mau kurban, ada sapi buta atau pincang misal. Berhubung harganya murah, jangan mentang-mentang langsung dibeli buat kurban. Karena itu tidak sesuai syariat Islam. Seperti itu ya lor. Jadi teman-teman kalau misal mau beli, kalau misal teman-teman nggak bisa mengecek atau mungkin teman-teman belinya secara online, itu usahakan suruh meriksa kondisi sapinya benar-benar cacat apa enggak kepada teman kalian yang lebih tahu gitu. Kalau misal teman-teman sendiri nggak punya keahlian dalam memeriksa hewan. Kalau teman-teman ini beli sapinya di saya, kemungkinan sapinya insya Allah udah memenuhi syarat buat berkurban. Seperti itu ya lor. Kemudian ini juga
Kalau buat kurban sapi yang terlalu kering atau terlalu kurus banget atau kambingnya terlalu kurus, itu juga tidak dianjurkan. Kalau bisa sapi yang sehat kemudian juga agak gemuk gitu, nggak terlalu kurus-kurus banget. Seperti itu ya lor. Oke, tadi ketiga sehat tanpa cacat. Keempat, hewan bukan milik orang lain. Ini yang keempat, harus diperhatikan. Jadi teman-teman jangan sampai misal ingin kurban nih, oh saya ingin kurban tahun ini, kemudian teman-teman nyuri sapi atau kambing orang lain. Nah itu sangat-sangat tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Atau gini, misal saat ini teman-teman ada gadai hewan, ya teman-teman sedang menggadai hewan, kemudian hewan tersebut dipakai untuk kurban, itu juga tidak dibenarkan. Ini ada keterangannya lagi, ataupun hewan warisan. Hewan warisan juga tidak boleh. Ini nanti link artikelnya saya taruh di ini ya, lur, di deskripsi ya, biar teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian yang kelima adalah penyembelihan hewan kurban. Nah, maksudnya penyembelihan hewan kurban ini adalah, saya bacakan aja ya. Penyembelihan hewan kurban harus terjadi pada waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Menurut Ibnu Rusyid dari mazhab Maliki didukung oleh Imam Ahmadi, Imam Abu Hanifah dan imam lainnya, penyembelihan dilakukan setelah sholat Idul Adha. Kemudian itu kan mulainya dilakukan setelah Idul Adha. Kemudian ada batasnya juga nih. Batas akhir penyembelihan hewan kurban adalah terbenam matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Itu menurut Maliki. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i adalah 4 hari setelah Idul Adha. Itu batas penyembelihan kurban. Jadi ya, tergantung teman-teman mau ikuti mazhab yang mana ya. Nah, kemudian ini saya mau nambahin lor. Ini saya nemu lagi artikel, ada pedoman penyembelihan hewan oleh MUI. Nah, MUI juga mengeluarkan kayak pedoman gitu buat warga muslim di Indonesia. MUI dalam fatwa nomor 12 tahun 2009 tentang standar sertifikasi penyembelihan halal memberikan pedoman untuk terkait hewan yang disembelih, penyembelih, alat yang digunakan, dan proses penyembelihan. Pertama, standar hewan yang disembelih. Nomor 1, hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan. Tadi di awal sudah saya sebutkan, unta, sapi, kambing, dan domba. Kedua, hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih. Ketiga, kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Itulah standar hewan yang disembelih. Kedua, ini standar penyembelih. Nah, si penyembelihnya atau orangnya itu juga harus mempunyai standar. Pertama, harus beragama Islam dan sudah akil balik. Biasanya kalau di daerah saya itu Pak Kiai yang belih lur. Kedua, selanjutnya adalah memahami tata cara penyembelihan secara syar'i. Nah, makanya ini menyembelih tidak boleh sembarang orang nih, harus orang yang paham tentang tata cara penyembelihan. Selanjutnya, memiliki keahlian dalam penyembelihan. Itulah standar orang yang menyembelih. Ini ada lagi standar alat penyembelihan. Alatnya gamane. Alat penyembelihan harus tajam. Ingat, alat yang dimaksud bukan kuku, gigi atau taring atau tulang. Nah, jadi yang dimaksud itu adalah sejenis pisau. Jadi nggak boleh nyembelih pakai kuku, gigi atau taring atau bahkan tulang, nggak boleh. Kemudian ini ada standar proses penyembelihan. Pertama, penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah. Ingat, bisa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan lain-lain. Intinya menyebut asma Allah. Selanjutnya, penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan, saluran pernafasan atau tenggorokan, dan 2 pembuluh darah.
Selanjutnya, penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat. Selanjutnya, memastikan adanya aliran darah dan atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan. Selanjutnya, memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut. Oke, seperti ya lur, itu tadi pedoman penyembelihan hewan oleh MUI Fatwa nomor 12 tahun 2009 tentang standar sertifikasi penyembelihan halal untuk hewan kurban. Ya, semoga video kali ini membantu. Jangan lupa teman-teman, kalau pesen hewan kurban untuk daerah wilayah Pacitan dan sekitarnya bisa menghubungi saya. Oke. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.